Oke, selamat sore, selamat malam, atau selamat pagi nih, tergantung bukanya ya. Karena ini adalah rekaman, jadi bukan langsung gitu. Apa kabar teman-teman? Setelah sekian lama kita tidak bertemu lagi melalui rekaman video ini. Kita akan mencoba melanjutkan kuliah melalui fasilitas e-learning dari Jana Badra. Saya mencoba untuk membuatkan rekaman di mana suara saya nanti bisa masuk untuk menjelaskan PowerPoint yang sudah saya bikin gitu. Oke teman-teman, kita awali dengan berdoa semoga kita semua senantiasa sehat, berumur panjang dengan umur panjang yang barokah gitu ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan dengan cara hidup sehat dan istirahat yang cukup. Oke, materi kita pada siang hari ini kita akan membahas contoh penyelesaian dari satu kasus di mana di situ ada penurunan konsolidasi. Jadi kita akan menghitung berapa sih besarnya penurunan konsolidasi yang terjadi. Oke, ini kasusnya ada terdiri dari ini contoh perhitungannya. Kasusnya terdiri dari 3 lapisan. Ini ada lapisan pertama. Ini sebetulnya contoh dan kondisi tanah yang sama saya pakai pada saat contoh perhitungan penurunan elastis. Kenapa saya pakai kasus yang sama? Jadi ini kasus perlapisan tanah yang sama. Harapannya adalah supaya teman-teman bisa membayangkan gitu, bisa membayangkan bahwa di kasus ini itu nanti akan terjadi penurunan elastis atau penurunan segera dan juga terjadi penurunan konsolidasi gitu. Sehingga ini saya gabung itu. Jadi di kasus yang sama itu terjadi penurunan elastis, juga terjadi penurunan konsolidasi gitu. Oke, ini ada 3 lapis. Ini lapis pertama pasir itu, yang ini lapis pertama adalah lapisan pasir dengan gamanya 1,65 ton per meter kubik. Kemudian lapisan kedua berupa lempung itu dengan datanya ini. Kemudian lapis yang ketiga itu adalah pasir lagi. Ini persis sama dengan perlapisan tanah ketika kita menghitung penurunan elastis gitu. Pada contoh perhitungan elastis perlapisannya persis sama seperti ini. Jadi lapis pertama dari elevasi 0 sampai dengan minus 2. Kemudian lapisan kedua dari 2 sampai 9,5. Dan lapisan ketiga dari 9,5 sampai 12,5. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, ini adalah perlapisan tanah yang sama dengan pada saat kita menghitung penurunan konsolidasi. Nah, saya bikin sama supaya sekali lagi saya tekankan bahwa di lapisan ini, di lapisan yang seperti ini itu terjadi penurunan elastis, juga terjadi penurunan konsolidasi. Nah, nilai dari penurunan elastis itu sudah kita hitung pada topik atau pertemuan keempat.
Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat e-learningnya di topik keempat itu kita sudah menghitung penurunan elastis dari kasus yang sama, dari contoh soal yang sama. Jadi kasus yang seperti ini sekali lagi dia mengalami penurunan elastis dan besarnya kita sudah hitung di topik yang keempat. Nah, kasus ini itu juga selain mengalami penurunan elastis, mengalami penurunan konsolidasi. Gitu. Nanti kita lihat apakah dia mengalami penurunan konsolidasi apa tidak, atau kenapa dia mengalami penurunan konsolidasi, kita lihat bareng-bareng dan nilainya berapa. Ini itulah yang akan kita hitung sekarang atau kita diskusikan kita sekarang ini bareng-bareng. Oke, nah kita lihat dulu. Nah ini di sini ada sama persis seperti sebelumnya, ada fondasi dengan ukuran 2 kali 2 meter persegi, G-nya 25 ton per meter persegi, dan elevasinya di minus 1,0. Gitu. Jadi ini kasus yang sama persis. Yang di kasus ini nanti akan ada penurunan elastis, ada penurunan konsolidasi. Penurunan elastisnya sudah kita hitung di topik yang 4. Nah, di topik yang ke-6 ini kita akan melihat apakah ada penurunan konsolidasinya apa tidak. Kalau ada penurunannya seberapa besar. Nah, mari kita lihat. Nah, jadi yang pertama kali kita harus lihat dengan kondisi tanah yang ada itu, kita harus lihat apakah ada lapisan tanah yang terkonsolidasi. Nah, lapisan tanah yang terkonsolidasi itu kalau ada lapisan berbutir halus itu yang dalam kondisi yang jenuh. Nah, kalau kita melihat ada lapisan butir halus yang kondisi jenuh, berarti dia akan mengalami konsolidasi. Nah, sekarang kita lihat lapisan pertama dia pasir. Pasir ini bukan berbutir halus sehingga pasir ini tidak mengalami penurunan konsolidasi. Kemudian yang kedua, lapis kedua itu berupa lempung. Nah, lempung ini ada kemungkinan mengalami konsolidasi. Kapan itu? Kalau kondisinya ini jenuh atau terendam air. Nah, oleh karena itu kita lihat muka air tanahnya di kedalaman berapa. Nah, ini muka air tanahnya di kedalaman -2. Sedangkan tanah lempung atau lapisan 2 ini mulai dari -2 sampai -9. Sehingga seluruh lapisan tanah 2 ini dalam kondisi yang terendam air. Nah, oleh karena itu dia menjadi jenuh. Nah, karena kita punya tanah lempung yang berbutir halus ini, dan juga sekaligus jenuh, maka tanah ini itu akan mengalami penurunan konsolidasi. Gitu. Nah, sedangkan tanah di bawahnya itu berupa tanah pasir. Nah, karena tanah pasir bukan termasuk berbutir halus, maka tanah pasir itu tidak mengalami penurunan konsolidasi. Gitu. Jadi kalau kita gabungkan dengan topik yang keempat, perhitungan penurunan elastis di topik yang keempat, kita bisa melihat bahwa tanah pasirnya itu hanya mengalami penurunan konsolidasi. Tanah pasirnya hanya mengalami penurunan elastis, tidak mengalami penurunan konsolidasi. Sedangkan tanah lempungnya mengalami penurunan elastis, juga mengalami penurunan konsolidasi. Nah, pasir di tanah lapisan yang ketiga juga sama. Dia hanya mengalami penurunan elastis, tapi tidak mengalami penurunan konsolidasi. Oke, ini jadi langkah yang pertama. Kita lihat apakah ada lapisan terkonsolidasi. Ada, mana?
lapisan tanah 2 yang berupa lempung yang jenuh. Gitu. Ini mengalami penurunan konsolidasi. Nah, kemudian langkah yang kedua itu lapisan tanah lempung tadi yang mengalami penurunan konsolidasi. Kita lihat tebalnya adalah 7,5 meter. Nah, supaya akurat nanti di dalam kita mencari nilai dari penurunan konsolidasi, tanah lempung ini harus kita bagi dalam lapisan-lapisan yang lebih tipis. Jadi tidak bisa kita langsung hanya sekali menghitung dengan ketebalan 7,5 meter. Itu nanti secara empiris atau secara pengalaman, kalau cara menghitungnya seperti itu nanti terjadi kekurang tepatan dengan penurunan yang ada di lapangan. Nah, supaya perhitungan kita mendekati kondisi di lapangan, maka lapisan yang terkonsolidasi ini itu harus kita bagi dalam lapisan-lapisan yang lebih tipis. Gitu. Nah, idealnya itu harus dibagi dalam 20 lapisan. Gitu, idealnya. Nah, tapi karena ini hanya contoh perhitungan, maka kita hanya bagi dalam 3 lapisan yang sama tebalnya. Itu. Jadi karena tebalnya 7,5 meter, kita bagi menjadi 3 lapisan, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 yang sama tebalnya. Maka masing-masing sub lapisan atau lapisan bagian tadi tebalnya adalah 2,5 meter. Sehingga sub lapisan 1 itu dari minus 2 sampai 4,5. Kemudian sub lapisan 2 dari 4,5 sampai 7. Kemudian lapisan 3 dari 7 sampai 9,5. Itu.